semuanya, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang organisasi pengelolaan keuangan negara. Dengan anggota kelompok Molly Sapira, Reynaldi Maliki, dan Wahyu Tri Lestari. Simak video kami selengkapnya. Organisasi pengelolaan keuangan negara sesuai dengan pasal 6 sampai 10 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 bahwa Presiden memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Selanjutnya, Presiden menguasakan kepada Menteri Keuangan dan Menteri serta menyerahkan kepada Gubernur, Wali Kota, atau Bupati. Sahab. Lembaga negara atau lembaga adalah lembaga negara dan lembaga pemerintahan dan kementerian negara. Yang dimaksud dengan pimpinan lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan lembaga yang bersangkut. Menteri Keuangan sebagai CFO atau Chief Financial Officer dan para menteri sebagai COO atau Chief Operational Officer. Fungsi Menteri Keuangan sebagai pengelola fiskal, sebagai bendahara umum negara, sebagai pengguna anggaran dan pengguna barang, sebagai mengatur pengelolaan barang dan milik negara. Fungsi Menteri Keuangan sebagai pengelola fiskal: A. Menyusun rancangan dan rancangan perubahan APBN, B. Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran, C. Melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan, D. Melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan undang-undang, E. Melaksanakan fungsi bendahara umum negara, F. Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, G. Melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan ketentuan undang-undang. Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara berwenang menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara, mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran, melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran, menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara, menunjuk bank dan atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran belanja, mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran negara. Ketujuh, menyimpan uang negara. Dan yang ke-8, menempatkan uang negara dan mengelola atau menata usahakan investasi. Dan yang ke-9, melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas bebas rekening kas umum daerah. 10. Melakukan pinjaman dan memberikan jaminan atas nama pemerintah. Ke-11, memberikan pinjaman atas nama pemerintah. Ke-12, melakukan pengelolaan utang dan piutang negara. 13. Mengajukan rancangan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintah. Ke-14. Melakukan penagihan piutang negara. Ke-15. Menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara. 16. Menyajikan informasi keuangan negara. Ke-17. Menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik negara. Ke-18. Menentukan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah dalam rangka pembayaran pajak. 18. Menunjuk pejabat kuasa bendahara umum negara. Ya, menteri atau pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran atau pengguna barang kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas sebagai berikut. Yang pertama, menyusun dokumen pelaksanaan anggaran. Dan yang kedua, menunjuk kuasa pengguna anggaran atau pengguna anggaran. Ketiga, menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara. Dan yang keempat, menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang. Selanjutnya yang kelima, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja. Dan yang keenam, menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan perintah pembayaran. Ketujuh, pengguna barang milik negara. Dan yang ke-8, menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik negara. Dan selanjutnya yang ke-9, mengawasi pelaksanaan anggaran. Dan yang terakhir, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya. Pengelola aset negara yaitu 1. Menteri Keuangan, 2. Menteri atau pimpinan lembaga, 3. Kepala kantor dalam lingkungan kementerian negara atau lembaga. Pengelolaan barang milik negara atau daerah. Barang milik negara adalah barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan belanja negara atau daerah. Barang milik negara adalah barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah meliputi 1. Barang yang diperoleh dari hibah atau sumbangan yang sejenis. 2. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian atau kontrak. 3. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan. Pengelolaan
Pengelolaan barang milik negara atau daerah dilaksanakan berdasarkan 1. Asas fungsional, 2. Kepastian hukum, 3. Transparansi, 4. Efisiensi, 5. Akuntabilitas, dan 6. Kepastian nilai. Pengelolaan barang milik negara meliputi 1. Perencanaan dan kebutuhan penganggaran, 2. Pengadaan, 3. Penggunaan, 4. Pemanfaatan, 5. Pengamanan dan pemeliharaan, 6. Penilaian, 7. Pemindahantanganan, 8. Pemusnahan, 9. Penghapusan, 10. Penatausahaan, dan 11. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Pejabat pengelolaan barang milik negara atau daerah meliputi 1. Pengelolaan barang, 2. Pengguna barang atau kuasa pengguna barang, 3. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran, 4. Pengadaan. 5. Penggunaan. Penetapan status penggunaan tidak dilakukan terhadap barang milik negara atau daerah berupa barang persediaan, konstruksi dalam pengerjaan, barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan, barang milik negara yang berasal dari dekonsentrasi dan dana penunjang tugas pembantuan yang direncanakan untuk dihibahkan, barang milik negara lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh pengguna barang, atau barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh gubernur atau bupati atau wali kota. Pemanfaatan barang milik negara atau daerah dilaksanakan 1. Pengelola barang, 2. Pengelola barang dengan persetujuan gubernur atau bupati atau wali kota, 3. Pengguna barang dengan persetujuan pengelola barang, 4. Pengguna barang dengan persetujuan pengguna barang. Bentuk pemanfaatan barang milik negara atau daerah meliputi 1. Sewa, 2. Pinjam pakai, 3. Kerjasama pemanfaatan, 4. Bangun guna serah atau bangun serah guna, 5. Kerjasama penyediaan infrastruktur, 6. Tender. 7. Pengamanan dan pemeliharaan, 8. Penilaian, 9. Pemindah tanganan, 10. Penjualan, 11. Tukar menukar, 12. hibah, 13. Penyertaan modal pemerintah pusat atau daerah, 14. Pemusnahan, 15. Penghapusan, 16. Penatausahaan, 17. Pembinaan, pengawasan, dan pengadilan. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Sampai jumpa kembali dan dadah!